5 fakta unik penangkapan ikan paus secara tradisional di Indonesia. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur, selain punya keindahan alam yang unik, juga punya tradisi yang tak kalah unik dan mendunia, yakni berburu paus. Kebiasaan ini diperkirakan bermula pada tahun 1500-an, bersamaan dengan berdirinya kampung nelayan Lama Lera di ujung selatan Lembata. Penangkapan paus secara tradisional ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mulanya, perburuan paus di desa itu ditentang oleh World Wide Fund for Nature dan Greenpeace. Namun, setelah menyaksikan sendiri aktivitas perburuan yang tak sembarangan dan bukan untuk tujuan komersil, mereka pun akhirnya berhenti menentang. Sementara itu, Komisi Perburuan Paus Internasional sudah mendefinisikan perburuan paus di Lama Lera sebagai perburuan tradisional yang masih diperbolehkan untuk dilakukan. Betapa uniknya tradisi ini dan sangat layak dijadikan atraksi wisata yang unik. Wisatawan mancanegara mengenalnya dengan nama Lama Lera Whale Catching Adventure. Berikut fakta-fakta unik dalam tradisi penangkapan ikan paus di Lama Lera. Waktu berburu. Setiap tahunnya rombongan paus bermigrasi dari belahan bumi utara ke bumi selatan. Salah satu rute yang dilewati ialah perairan Lembata, yaitu pada bulan Mei hingga Oktober. Di rentang bulan migrasi paus tersebut, masyarakat akan memulainya dengan melakukan ritual adat dan perayaan misa oleh seorang pastor. Dengan ritual adat dan perayaan misa, masyarakat meyakini akan mendapat kemurahan dan rezeki, baik dalam membaca tanda alam maupun dalam penangkapan dan hasil yang diperoleh. Penangkapan tidak dilakukan setiap hari, hanya pada saat mereka melihat semburan paus. Penangkapan secara tradisional. Para nelayan Lama Lera menggunakan peledang atau perahu kayu tradisional yang didayung beramai-ramai ke tengah laut, dan cara penangkapannya dilakukan secara tradisional. Selain karena ini merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan turun-temurun, bagi masyarakat Lama Lera, menggunakan kapal bermotor sangat berbahaya di mana bisa melukai paus. Setelah mempersiapkan peralatan, juru tikam atau lamafa bersama beberapa nelayan lainnya mulai menyusuri wilayah perairan Lama Lera. Seorang lamafa haruslah lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Bila berburu pagi hari, malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilarang, warga meyakini tak bakalan bisa menangkap satu paus pun, malah akan mendapatkan musibah. Begitu paus mendekat, mereka akan menentukan target paus yang bisa diburu dan tidak. Jika menemukan target, lamafa langsung lompat dan menancapkan tombaknya. Tidak semua paus diburu. Dalam satu rombongan paus yang bermigrasi, ada beberapa jenis yang tidak boleh diburu. Pertama, ialah paus biru, karena jenis ini disakralkan oleh masyarakat. Paus biru punya kedekatan terhadap masyarakat Lembata. Mereka percaya ada larangan untuk memburu jenis paus tersebut. Selain paus biru, paus yang sedang hamil untuk jenis apapun tidak diperbolehkan diburu, baik secara adat ataupun peraturan lingkungan hidup. Masyarakat Lama Lera sudah mengetahuinya dan bisa membedakannya. Mereka tak akan menyerang paus muda atau paus bunting. Mata mereka sudah sangat jeli melihat tanda-tanda paus yang boleh diburu dan jadi pantangan. Melanggar aturan turun-temurun, mereka yakini bakal mendatangkan musibah bagi kampung.
paus yang ditangkap oleh masyarakat Lamalera adalah paus sperma. Masyarakat Lamalera telah menganggap paus sebagai anugerah ilahi. Sebab itu, mereka tak gegabah untuk berburu untuk komersial. Namun seperlunya, bahkan dalam setahun tidak boleh lebih dari 20 ekor. Itu pun hanya paus tua yang tak produktif. Hasil tangkapan menjadi syukuran masyarakat. Masyarakat Lamalera menganggap ikan paus yang ditangkap merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, paus yang ditangkap dibagikan ke semua warga desa, terlebih dahulu untuk para janda, fakir miskin, dan yatim piatu. Setelah kebutuhan seluruh desa terpenuhi, sisanya dibarter dengan bahan kebutuhan pokok semacam jagung dan beras dengan desa tetangga. Desa berhias tulang belulang paus. Sebagai kampung pemburu paus, tulang belulang paus menghiasi beberapa sudut desa. Bahkan, gerbang desa Lamalera terbuat dari tulang paus. Tulang-tulang paus dimanfaatkan sebagai kerajinan berupa cincin, bahkan daging dan kulitnya diambil minyaknya untuk lampu minyak. Demikian fakta-fakta unik dalam tradisi penangkapan ikan paus di Lamalera. Harus diingat, meski migrasi paus melewati banyak perairan di Indonesia, namun atraksi berburu paus secara tradisional hanya ada di Lembata, NTT. Masyarakat Lamalera tetap memburu paus karena kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Lamalera.